wabarakatuh. Saya Fia Himatulaliah dengan NIM 2061975 selaku moderator. Perkenankanlah kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan makalah yang sudah kami buat dengan tema kerangka teori dalam penelitian kualitatif. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nur Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Di sini saya akan membahas mengenai kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Teori merupakan himpunan konsep, definisi, dan proporsi yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan yang dikemukakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Teori adalah seperangkat dalil mengenai hubungan antara berbagai konsep. Dalam penelitian kualitatif, teori yang sudah ada memiliki kegunaan yang cukup penting. Teori dalam penelitian kualitatif digunakan secara lebih longgar. Teori memungkinkan dan membantu untuk memahami apa yang sudah diketahui secara inisiatif pada saat pertama, tetapi bersifat jamak untuk merubah sebagaimana teori sosial berubah. Dalam kaitannya dengan teori, penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Dari sisi memadainya, dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang harus dimiliki peneliti kualitatif jauh lebih banyak dibandingkan penelitian kuantitatif karena harus disesuaikan dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Peneliti kualitatif akan lebih profesional jika menguasai semua teori sehingga wawasannya lebih luas dan dapat menjadi instrumen penelitian yang baik. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Walaupun peneliti kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai paduan dalam menyusun instrumen dan sebagai paduan dalam menyusun panduan untuk wawancara dan observasi. Untuk selanjutnya, yakni posisi teori pada pendekatan kualitatif itu harus diletakkan sesuai dengan maksud penelitian yang dikerjakan. Yang pertama, untuk penelitian yang bermaksud menemukan teori dari dasar, paling tidak ada 3 aspek fungsi teori yang dapat dimanfaatkan. Pertama, konsep-konsep yang ditemukan pada teori terdahulu itu dapat dipinjam sementara untuk merumuskan masalah, membangun kerangka berpikir, dan menyusun bahan wawancara itu. Kedua, ketika peneliti sudah menemukan kategori-kategori dari data yang dikumpulkan, ia perlu memeriksa apakah sistem kategori serupa telah ada sebelumnya. Yang ketiga, proporsi teoritik yang ditemukan dalam penelitian kualitatif merupakan sumbangan baru untuk memperluas teori yang sudah ada. Oke, posisi yang selanjutnya yaitu penelitian yang bermaksud memperluas teori yang sudah ada. Teori tersebut bermanfaat bagi peneliti pada 3 hal. Pertama, dapat digunakan untuk menginterpretasi dan mendekati data. Kedua, teori yang sudah ada tadi dapat dimanfaatkan untuk menyusun sejumlah pertanyaan atau menjadi pedoman dalam pengamatan atau wawancara untuk mengumpulkan data awal. Dan yang ketiga, jika temuan penelitian sekarang berbeda dari teori yang sudah ada, maka peneliti dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa temuannya berbeda dengan teori yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, nama saya Eka Ayu Novitasari. Saya dari MPIC. Saya di sini akan menjelaskan yang bagian B, menentukan landasan teori. Uraian tentang landasan teori menurut beberapa teori yang dipakai sebagai rujukan untuk menganalisis data atau masalah penelitian. Landasan teori mengungkap aspek-aspek teori yang relevan dan mutakhir. Teori yang dipilih adalah relevan dan memadai serta memenuhi syarat kebaruannya. Pada bagian landasan teori perlu dibahas secara teoretik beragam variabel atau faktor yang terpilih dalam penelitian yang tergambar dalam rumusan masalah. Selanjutnya, penelitian perlu menentukan
posisi yang disetujui secara teoritik melalui bahasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perlu diperhatikan bahwa fungsi landasan teori dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori disusun bukan sebagai landasan yang menyusun hipotesis yang akan dibuktikan, namun merupakan landasan bagian pemahaman konsep acuan penelitian. Melalui landasan teori, konsep-konsep penting yang digunakan untuk penelitian menjadi jelas sehingga membantu penelitian dalam memperoleh data-data. Setelah penelitian memiliki topik permasalahan mana yang akan dikaji, maka langkah selanjutnya penelitian mencari informasi teori yang mendukung dan relevan sebanyak-banyaknya. Penelitian pemula, teori sangatlah membantu sebagai peta jalan yang menuju keberhasilan dan melaksanakan penelitian. Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan ground theory, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis, seperti dalam metode kualitatif. Atas dasar itu penelitian bersifat generated theory, sehingga teori yang dihasilkan merupakan teori substansif. Pada dasarnya, kedua jenis teori tersebut memiliki sedikit perbedaan yang terletak pada derajat keumuman sehingga sering terjadi pergantian penggunaan kedua macam tersebut. Para ahli penelitian kualitatif memosisikan teori dan konteks penelitian kualitatif dengan teori menggunakan dua model, yaitu sebagai berikut. 1. Model deduksi, di mana teori masalah menjadi alat penelitian sejak memilih dan menentukan masalah. Yang kedua adalah model edukatif. Yang pertama adalah penelitian tak perlu tahu tentang suatu teori. Itulah. Yang kedua, para ahli mengatakan bahwa pemahaman terdapat teori bukan sesuatu yang tabu. Yang ketiga, blank teori dan fokus teori penelitian data. Tidak ada para ahli yang turut ke lapangan tanpa mempunyai teori. Cukup itu saja yang saya dapat sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.